Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Intania Setiawardani dengan NIM 122111368. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan POM, yaitu bab forecasting. Lalu untuk soalnya adalah seperti ini. Untuk yang pertama kita gunakan naive method. Untuk langkah yang pertama kita klik modul, lalu kita klik forecasting. Setelah itu kita klik new, kita pilih time series analysis. Lalu setelah muncul tampilan seperti ini, pada title kita isikan dengan example, lalu pada time of past period kita isi dengan 6. Lalu kita klik OK. Lalu setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Pada past period 1 kita isi dengan Januari 3, past period 2 kita isi dengan Januari 10, lalu pas period 3 kita isi dengan Januari 17. Selanjutnya kita isi dengan Januari 24, lalu kita isi Januari 31, lalu yang terakhir adalah kita isikan dengan Januari 7. Lalu pada demand kita ubah menjadi penjualan. Yang pertama adalah 100, kedua adalah 120, lalu selanjutnya adalah 110, dan selanjutnya adalah 105. Pada tanggal Januari tanggal 31 itu 110, Januari tanggal 7 120. Lalu apabila datanya sudah dimasukkan semua, kita klik solve. Dari tabel yang didapatkan dengan menggunakan naive method, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 atau 14 Februari adalah sebesar 120 unit. Lalu selanjutnya kita klik solve lagi, kita pilih grafik untuk melihat grafiknya. Lalu yang kedua kita menggunakan moving average method. Dari data yang sudah dimasukkan tadi, kita ubah saja dari naive method, kita ubah menjadi moving average method. Lalu apabila sudah, kita klik solve. Lalu didapatkan tabel bahwa dengan metode moving average, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 atau 14 Februari adalah sebesar 120 unit. Selanjutnya kita klik edit data, solve, lalu kita pilih grafik untuk melihat grafiknya. Lalu yang ketiga sendiri adalah weight moving average. Lalu pada tampilan seperti ini kita ubah moving average menjadi weight moving average. Setelah itu pada most recent period kita isikan dengan 0,6 dan second most recent period kita ubah dengan 0,4. Lalu setelah itu kita klik solve. Lalu akan didapatkan hasil bahwa jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 adalah sebesar 116 unit. Lalu setelah itu kita klik edit data, solve, lalu kita pilih grafik untuk melihat grafiknya. Lalu untuk metode yang keempat sendiri adalah exponential smoothing. Lalu pada tampilan seperti ini kita ubah dari weight moving average menjadi exponential smoothing. Lalu setelah itu kita klik solve. Lalu setelah itu pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 14 Februari adalah sebesar 114,375 unit. Lalu yang selanjutnya ini adalah grafiknya dari exponential smoothing. Lalu metode yang selanjutnya adalah exponential smoothing with trend. Pada tampilan seperti ini kita ubah saja dari exponential smoothing menjadi exponential smoothing with trend. Lalu pada tampilan seperti ini kita isikan pada Januari 3, kolom forecast kita isikan dengan 100. Lalu setelah itu kita klik solve. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa dengan exponential smoothing with trend method, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 atau 14 Februari adalah sebesar 117,5 unit. Lalu untuk tabel dari exponential smoothing with trend adalah seperti ini.
Lalu yang selanjutnya adalah metode multiplicative decomposition atau seasonal. Lalu pada tampilan seperti ini kita ubah saja dari metode yang sebelumnya menjadi multiplicative decomposition atau seasonal. Lalu setelah itu kita klik solve. Lalu pada tabel tersebut, pada kolom adjusted forecast merupakan perkiraan yang menggunakan garis tren yang dapat dilihat pada tabel. Sedangkan pada kolom adjust forecast atau perkiraan disesuaikan, mengambil perkiraan dari trend line dan kemudian dikalikan dengan faktor musiman yang sesuai. Lalu untuk melihat grafiknya sendiri adalah kita klik edit data, lalu kita klik solve, kita pilih grafik untuk melihat grafiknya. Lalu yang selanjutnya adalah metode regresi linear berganda. Lalu ini adalah soal dari metode regresi linear berganda. Pertama-tama kita klik modul, lalu kita pilih forecasting, lalu kita pilih new, kita pilih least square, simple and multiple regression. Lalu pada tampilan seperti ini kita isikan title dengan example regresi dan number of observation kita isi 10, lalu of independent kita isi dengan 2, lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya apabila sudah muncul tampilan seperti ini, silahkan masukkan data yang sesuai seperti pada contoh soal. Apabila sudah selesai, lalu kita klik solve. Lalu pada hasil tersebut, maka didapatkan koefisien X1 adalah 5,75, koefisien X2 adalah 5,21, konstanta adalah 88,86. Lalu dari persamaan regresi di atas juga dapat diramalkan jika biaya promosi meningkat menjadi 12 juta dan jumlah karyawan tetap, maka Y sama dengan 88,86 ditambah 5,76 dikali 12 ditambah dengan 5,21 dikali 1 sama dengan menjadi 163,19. Jadi jika biaya promosi meningkat menjadi 12 juta dan jumlah karyawan meningkat, maka jumlah penjualan menjadi sebesar 163,19.